salam kenal. Nama saya Patrick. Mungkin pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Jadi alhamdulillah di bulan September saya dapat SK. Jadi sejak bulan September itu saya sudah dipercaya sebagai Sekpa SPJM Group. Jadi dalam artian subholding Pelindo, salah satu subholding dari Pelindo. Nanti mungkin saya mau memperkenalkan sedikit skop-skopnya kita di MAPS atau Barang Equipment dan Service. Jadi setelah adanya merger memang sudah ada 4 subholding dan juga ada teman-teman yang regional posisinya di mana dan sebagainya. Saya perkenalkan sedikit saja, nanti secara detail kita bisa diskusi. Untuk pertama sebenarnya saya hanya mau silaturahmi karena memang selama ini kami silaturahmi dengan teman-teman media di Makassar. Jadi kalau di Makassar biasanya kalau kita puasa, kita buka puasa bersama, terus kita ngopi bersama. Tapi kalau di Jakarta saya belum pernah. Jadi izin supaya saya lebih dekat dengan teman-teman. Jadi saya undang. Untuk saat ini saya bawa 2 sektor di anak perusahaan kami, ada Pak Yosi dari JBB dan Bu Sari dari EPI. Nah mungkin nanti secara general saya sampaikan, nah mungkin juga teman-teman sektor di anak perusahaan juga menyampaikan sedikit ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan nanti dijawab teman-teman. Oke, next mungkin. Oke. Jadi sejak adanya merger Oktober 2021, jadi sudah nggak ada lagi namanya. Izin sambil turun ya. Oke, jadi kalau ini setelah ada merger, jadi tapi di bawah ini kita siapkan 4 subholding. Subholding untuk SPGP, untuk peti kemas, untuk multi terminal ada SPMT, dan juga ada FPSL untuk yang di Jakarta. Kalau ini kan di Surabaya, ini di Medan, ini di Jakarta. Nah, kami mungkin biasa teman-teman bilang ini X4 ya, tapi sebenarnya ini subholding, jadi entitas baru Pelindo Jasa Maritim. Nah ini Service Operation Excellence Provider. Jadi kami sebenarnya kalau di kami itu sebenarnya kami beberapa itu adalah vendornya Pelindo dan vendornya eksternal ya, seperti itu. Nah contoh misalnya kalau kami tunda tentunya yang paling banyak sekarang itu di internal kami atau di dermaga umum ya, dermaga umum. Jadi kita melaksanakan untuk misalnya dermaga di peti kemas dan juga multi terminal, nah seperti itu. Nah di bawahnya ada anak perusahaan, ada cucu juga, ada GV ya di situ. Nah di 4 ini juga ada portofolio. Misalnya kalau masalah SDM dan lain sebagainya, saham itu ada juga kita siapkan. Nah tapi ada juga regional ya, regional 1 Pelindo 1, regional 2, Pelindo 2, regional 3, Pelindo 3, regional 4. Nah sebelah kanan ini apa? Sebenarnya kita mempersiapkan sebelum merger ini bisa jadi nanti akan ada tambahan-tambahan regional mungkin. Jadi malah berkurang. Nah kalau sekarang kita melihat 1, 2, 3, 4, jadi kelihatan sekali bahwa ini Pelindo ya. Nah mungkin nanti akan berubah ya. Oke, next. Oke, kalau ngomong kita masalah Pelindo Jasa Maritim, jadi bisnis kita itu MAPS, Marine Equipment Port Service. Jadi kita selalu bilang MAPS gitu, Marine Equipment Port Service. Nah, yang pertama itu Marine. Jadi Marine kita yang sekarang existing itu ada JAI, sudah TBK juga kita memang sudah tahu. Ada juga PMS atau Pelindo Marine Service ya. Nah, ada juga equipment. Nah, equipment itu sekarang yang masuk yang sudah di kami itu ada JPP dengan Equiport. Jadi JPP Jakarta, Equiport di Makassar. Nah, di Pelindo 1 ada juga PMP. Nah, ada juga Bima, itu Pelindo 3. Nah, nanti equipment ini akan gabung semua. Nah, nanti akan ada satu championnya di situ yang akan beli. Nah, sama. Ini kalau merek juga nanti akan ada championnya di situ. Nah,
Nah ini yang banyak ke port service. Jadi port service ada pemerukan dan juga utilities ya, utilities. Jadi di bawah ini ada juga cucu perusahaannya kami, ada APBS, ada PEL juga, ada cucunya itu LNG. LNG yang kerjasama dengan PGN ya, PGN. Ini mungkin next. Nah, skopnya seperti apa bisnisnya gitu. Jadi marine equipment port service. Jadi kalau marine ya paling pertama ya pasti kita adalah pemanduan dan penundaan. Nah, selain itu marine kan banyak sebenarnya, banyak. Tapi kalau ini yang putih ini sebenarnya existing sudah kita laksanakan. Nah, tapi kalau yang biru ini yang akan dikembangkan. Nah, pasokan PBM ke kapal misalnya gitu. Jadi kami saat ini ada 7 perusahaan namanya PEL. Nah, nanti akan dikembangkan lagi di situ untuk melayani semua Pelindo dan juga di luar Pelindo. Nah, kalau untuk berikutnya equipment itu ada 2. Nah, kalau equipment ini sementara kita kaji siapa yang jadi champion. Terus ada juga alat apung. Nah, ini ada juga shipyard ya. Shipyard kita, galangan kita itu ada beberapa. Nah, nanti akan terpusat. Kalau sekarang masih terpisah-pisah. Di Jakarta itu masih di Rukindo dan JPPI. Ada juga di Surabaya itu di PMS. Ada juga di Belawan. Nah, semua nanti akan digabung semua di JPPI rencananya. Nah, sama kalau ini equipment di mana? Equipment rencananya akan di Bima. Di Bima karena kalau kajian sementara itu adalah yang terbaik dari skop dan pengalaman dan izin dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk dredging kita sementara kaji. Nah, nanti kita programnya itu dredging solution. Dredging solution kita akan siapkan satu perusahaan yang existing, ada juga kita siapkan entitas baru untuk mengcover semua bisnis pengerukan di seluruh Indonesia bahkan di luar Pelindo. Nah, kalau yang terakhir utilities energi. Nah, itu ada 2 nanti di situ, ada yang sekarang EPI dan juga ada juga Legi. Nah, kemungkinan yang menjadi champion itu jadi dari Legi atau ex Pelindo 3 dulu. Nah, itu akan bergabung semua, ada ditata, jadi ada program di kami itu namanya pemurnian bisnis. Jadi bisnisnya itu dimurnikan semua sesuai dengan skopnya. Jadi kalau kita skopnya marine equipment port service, yang akan masuk itu ke kami itu marine equipment dan port service. Yang di luar misalnya kalau BMC dulu kita ada logistik di Expeditor 3 di bawahnya PMS. Nah, itu akan dikeluarkan. Akan masuk ke teman-teman logistik di Jakarta di PSKL. Nah, seperti itu. Jadi pemurniannya itu sesuai sudah akan ditata nanti sesuai bisnisnya. Seperti itu. Nah, ini kalau yang saya lihatkan tadi ini dan biru ini masih pengembangan. Nah, memang kalau ini elektrifikasi sebenarnya waktu kajian itu masih biru, sekarang sudah terlaksana elektrifikasi peralatan. Nah, kita sudah banyak LTG kita, CC kita itu sudah mulai elektrifikasi atau kita konversi menjadi non BBM. Itu pakai listrik. Nah, ini juga inventory. Nah, inventory program kita kenapa? Nah, kalau kita lihat di equipment kita itu kan Pelindo 1, 2, 3 masing-masing spare partnya akan terpisah kan. Akhirnya apa? Harus memperbaiki ini, dia harus pesan lagi di luar negeri. Bahkan equipment kita kan di luar negeri semua. Nah, kalau ini sudah gabung dengan satu inventory, ya tentunya lebih gampang dan lebih murah, Pak. Gitu. Kenapa? Misalnya kalau kita butuh alat, terus ya pastilah orang mungkin vendornya akan bilang ya bayar aja misalnya 2 juta, padahal existingnya hanya 1 juta. Seperti itu. Nah, sekarang kenapa? Kalau sudah inventory-nya sudah tergabung, ya pasti langsung cari di entitas kita yang masuk di grup kita. Nah, kayak gitu. Kalau sudah diambil aja misalnya alatnya ada di Equiport di Jakarta, sisa dikirim. Nanti baru kita ganti kayak gitu. Nah, ini kalau fabrikasi kapal di program kami itu sekitar 2025 mungkin kita karena peningkatan kebutuhan kami di kapal tunda kita juga kita akan kaji dan mungkin kita akan mempersiapkan fabrikasi kapal. Nah, juga ada untuk alat ya, untuk alat
saya jelasin setelah ini. Ini juga misalnya untuk limbah juga nanti kita akan seriusin. Jadi waste management itu di EPI dan di Legi. Nah itu kalau limbah-limbah kapal dan lain sebagainya nanti kita akan kelola dengan baik, dan juga perjalanan listrik ya. Nah ini kalau untuk shore connection, nah ini udah ada terrealisasi, alhamdulillah, dan juga kita sudah kerjasama dengan INSA ya. Waktu itu kita sudah tanda MOU dan juga sudah ada diatur oleh, dan ini sudah terlaksana. Di Priok sudah ada beberapa titik, ada juga di Surabaya, ini juga di Bali sudah ada, di Makassar sudah, di Kumai juga sudah.